ya, jenis kedua dari sel elektrokimia. Jenis pertama kita udah belajar minggu lalu tentang sel volta ya. Sel volta itu ketika reaksi kimia spontan dia bisa menghasilkan listrik. Elektrolisis ini kebalikannya. Jadi listrik justru bisa memaksa terjadinya reaksi kimia yang tidak spontan gitu ya. Reaksi kimia apa yang terjadi di sini ya, kita akan bahas sekarang ya. Bagan elektrolisis kurang lebih seperti ini, ada sumber tegangan, sumber listrik, sumber arus ya. Ini kutub positif, ini kutub negatif. Dari kutub negatif ini mengalir elektron ya. Nah, sumber listrik ini dihubungkan dengan dua elektroda. Dua elektroda ini biasanya berupa logam ya. Kemudian elektroda ini direndam ya dalam satu larutan atau lelehan senyawa gitu ya, lelehan senyawa. Oke, apa yang terjadi ketika terjadi reaksi kimia ya? Sebentar, ini dulu deh ya. Elektroda ini dua macam kan, ada katoda, ada anoda. Mana yang katoda, mana yang anoda? Elektronnya ke sini nih, berarti dia menangkap elektron. Maka di sebelah sini, di sekitar sini terjadi proses reduksi, berarti ini katoda ya. Katoda terjadi reduksi. Kebalikannya ini berarti anoda, terjadi reaksi oksidasi ya. Apa yang terjadi ketika dialiri listrik? Larutan atau lelehan ini terurai menjadi ion-ionnya. Pasti ada kation, ion positif, dan ada anion, ion negatif ya. Yang kation ini pasti larinya ke katoda ya kan? Yang kation ini larinya ke katoda, yang anion larinya ke anoda. Lalu apakah mereka bereaksi? Apakah si X plus sama Y minus ini bereaksi? Tergantung. Nanti kita harus nilai mana yang lebih mudah beroksidasi atau bereduksi ya. Contohnya gini. Misal larutan ini adalah lelehan NaCl. Apa bedanya lelehan sama larutan? Kalau lelehan nih nggak ada airnya ya. Jadi ketika dikasih listrik, si NaCl ini langsung terurai menjadi Na plus dan Cl minus gitu ya. Lalu gimana? Ya lalu ini lari ke katoda. Karena lari ke katoda maka dia mengalami reaksi reduksi gitu ya. Reduksi menjadi Na ya. Ini lari ke katoda. Dia mengalami reaksi reduksi menjadi Na. Lalu Cl ini lari ke anoda ya. Apakah Cl minus ini langsung teroksidasi menjadi Cl2? Tergantung, kita harus cek dulu elektrodanya. Karena logam itu mudah dioksidasi ya gitu ya. Nah, logam ini mudah dioksidasi enggak? Nah, jadi patokan pertama ini lihat anoda ya. Kalau anodanya inert itu tidak bereaksi ya, maka yang bereaksi adalah si Cl ini. Logam apa aja yang inert atau yang tidak bereaksi? Karbon, platina, sama emas ya. Jadi ketika anodanya itu karbon, platina, atau emas, berarti yang bereaksinya yang lain. Tapi ketika anodanya selain ini, maka si anoda inilah, si elektroda ini yang bereaksi di anoda ya, yang beroksidasi. Nah, jadi kalau lelehan NaCl misalkan ya, elektrodanya karbon ya, maka yang bereaksi di katoda ini ya, yang bereaksi di anoda ya anionnya berarti Cl minus bereaksi jadi Cl2. Ini pasti setarakan reaksinya tambah 2 elektron gitu. Jadi ketika lelehan NaCl yang ada di situ, maka dan elektrodanya C, katodanya reaksi yang terjadi adalah Na plus menjadi Na. Di anodanya 2Cl minus menjadi Cl2 gitu. Tapi kalau elektrodanya yang lain gimana? Misalkan ini lelehan NaCl. Lelehan NaCl. Elektrodanya misalkan tembaga
ya, tembaga gitu elektrodanya. Maka reaksi apa yang terjadi di katoda? Nah, selalu kita lihat NaCl ini terurai menjadi Na+ dan Cl-. Ini kation. Ya, ini anion. Maka si kation itu lari ke katoda ya. Jadi Na+ diubah menjadi Na karena dia mengalami reduksi ya. Di anoda, nah kita cek dulu nih yang bisa beroksidasi itu bisa Cl-, bisa juga Cu. Mana yang lebih mudah teroksidasi? Nah, si elektrodanya itu yang lebih mudah teroksidasi, maka di anoda Cu ini teroksidasi menjadi Cu2+ ditambah 2 elektron gitu ya. Nah, jadi pertama ketika yang ada di sel elektrolisis itu lelehan ya, kita lihat lelehan itu terurai jadi apa. Kemudian yang harus dilihat adalah elektrodanya. Ketika elektrodanya inert mah aman, berarti tinggal anionnya ini yang bereaksi di anoda. Tapi ketika elektrodanya tidak inert, justru si elektroda itu lebih mudah dioksidasi di anoda ya. Lalu bagaimana kalau larutan? Nah, kalau larutan ya, berarti misalkan larutan NaCl nih ya. Ini selain ada Na+, ada Cl-, ada juga air ya. Jadi misalkan nih elektrodanya C ya. Elektrodanya C ya. Reaksi apa yang terjadi di katoda? Ya, biasanya kan kation. Tapi kita harus lihat dibanding dengan air mana yang lebih mudah direduksi gitu. Ya, ternyata lebih mudah air yang direduksi. Ya, Na+ kalah, dia lebih susah untuk direduksi. Ya, bisa lihat tuh di deret volta kalau logam ya. Na itu kan sebelah kiri H2O ya kan. Kalau sebelah kiri H2O berarti dia lebih susah direduksi. Yang direduksinya air gitu. Maka untuk larutan NaCl yang direduksi adalah air. Ya, air direduksi jadi H2 ditambah OH- ya. Ini setarakan reaksinya, ini 2, ini 2. Berarti sini tambah 2 elektron. Ya. Reaksi apa yang terjadi di anoda? Ya. Reaksi di anoda, anion kan Cl- ya. Tapi tetap nih kita harus perbandingkan dengan air, mana yang lebih mudah dioksidasi. Ternyata yang lebih mudah dioksidasi adalah Cl-, ya. Hasilnya Cl2, di sini 2, di sini 2 elektron. Gitu, ya. Nah, kalau misalkan elektrodanya, nah kita lihat larutan NaCl, elektrodanya Cu. Cu ya. Ini larutan, ada Na+, ada Cl-, ada air ya. Reaksi apa yang terjadi di katoda? Reaksi apa yang terjadi di anoda? Ya. Di katoda berarti kation. Kation itu ada Na+, tapi kita harus perbandingan dengan H2O ya. Tetap yang lebih mudah direduksi adalah H2O. H2O tambah 2 elektron, hasilnya H2 ditambah OH- ya. OH-2 gitu. Reaksi apa yang terjadi di anoda? Karena elektrodanya Cu, dia menang udah ya. Cu udah dibanding Cl- dibanding H2O ya Cu lebih mudah karena dia elektrodanya lebih cepat ketemu sama elektronnya kan gitu ya. Cu2+ ditambah 2 elektron gitu ya. Jadi pertama cara mengetahui reaksi apa yang terjadi adalah uraikan dulu anionnya mana, kationnya mana, lalu dibandingkan mana yang paling mudah dioksidasi, mana yang paling mudah direduksi. Lalu pegangan kita apa? Hafalannya ya, pegangannya ada di sini nih. Ya nih, tabel ketentuan reaksi elektrolisis pada katoda. Ya, jadi kita lihat nih di katoda, ini di katoda ya, di katoda. Lihat ya, kalau katoda kita fokusnya ke kation, ion positif ya. Nah, kalau senyawanya larutan gitu ya. Terus kationnya larutan berarti ada air ya. Kationnya ini golongan 1A, 2A, Al sama Mn, maka yang mengalami reduksi itu air. Ya, gitu. Terus kalau senyawanya selain golongan 1A, 2A, Al, Mn, maka yang direduksi itu kationnya.
ya. Jadi pokoknya pengecualiannya ini 1A, 2A, Al sama Mn. Berarti kalau termasuk itu langsung air yang direduksi ya, tapi kalau yang lain ya kationnya ya. Nah, kalau lelehan itu nggak ada air, jadi yang direduksi adalah kationnya ya. Ini ketentuan elektrolisis pada katoda. Terus kalau pada anoda gimana? Nah, kalau pada anoda pertama cek dulu elektrodanya. Kalau CPtAu ya dan jenis anionnya golongan 7A, maka yang bereaksi di anoda adalah itu anionnya ya. Kalau inert ya. Tapi kalau non inert otomatis langsung elektrodanya yang bereaksi di anoda ya. Kemudian kalau ada jenis anionnya OH- ya yang mengalami oksidasi, ini OH-. Hasilnya H2O tambah O2 tambah 4 elektron ya. Terus kalau jenis elektrodanya sisa asam oksi. Apa maksudnya sisa asam oksi? Kayak SO4 2- gitu ya. Pokoknya yang ada oksigen berarti dia ini udah teroksidasi jenuh. Berarti dia susah lagi dioksidasi ya. Kalau seperti ini maka yang dioksidasi adalah air. Jadi tadi air bisa direduksi, air itu bisa juga dioksidasi itu. Kalau dioksidasi H2O ya, maka yang berubah biloxnya ini O, dari -2 jadi O2. O2 ditambah H+ gitu ya. Tinggal disetarakan reaksinya, ini 2, ini 4 gitu, tambah 4 elektron. Gitu ya. Itu aturan reaksi yang terjadi di katoda dan anoda. Kita lihat contoh dari Raffi tadi ya. Nah, ini lihat nih. 1. Tulis reaksi elektrolisis berikut. Pertama adalah larutan asam nitrat. Asam nitrat apa? HNO3 dengan elektroda granit. Granit itu C ya. Nah, berarti elektrodanya inert nih, nggak masalah. Ini akan terurai menjadi H+ sama NO3 minus sama air gitu ya. Reaksi apa yang terjadi di katoda? Nah, reaksi katoda kita lihat kation. Ya, kation kan ini. Tapi kita harus bandingkan dengan air ya. Kita lihat nih di tabel. Kalau ada air, H+ nih. Kalau di senyawa itu ada H+, maka yang direduksi adalah H+. Jadi di sini ada H+. Maka di katoda yang bereaksi adalah H+ menjadi H2 ya. Disetarakan ini 2, ini tambah 2 elektron. Reaksi apa yang terjadi di anoda? Reaksi di anoda berarti anion. Tapi harus bandingin dulu sama air. Nah, ini kan anionnya mengandung oksigen, asam oksi ya di sini nih. Nih. Ketika ada sisa asam oksi, maka yang direduksi yang dioksidasi adalah air gitu. Ya, jadi yang direduksi di sini air. Air direduksi jadi dioksidasi jadi O2 tambah H+ ya. Tuh. Ini 2, ini 4 tambah 4 elektron. Itu reaksi yang terjadi ya. Oke, yang B. Larutan FeSO4 dengan elektroda besi. Nah, hati-hati nih. Elektroda besi itu enggak inert. Yang inert cuma C, PT sama AU. Ya, karena dia tidak inert, udah kita bisa langsung masukin nih. Ya, dia pasti bereaksi di anoda ya. Karena ini logam teroksidasi. Jadi dia pasti bereaksi di anoda. Fe teroksidasi jadi Fe2+ tambah 2 elektron gitu. Tinggal sekarang reaksi di katoda apa? Kita lakukan biasa FeSO4 berarti kan ada Fe2+, ada SO4 2-, ada air ya. Yang bereaksi di katoda itu ya kation. Kation ini, tapi kita harus bandingin dulu sama air. Ya, reaksi di katoda lihat pengecualiannya hanya nih golongan 1A, 2A, Al sama Mn. Kalau kationnya masuk ini yang direduksi air gitu, tapi ini kan kationnya bukan Fe2+. Oh, berarti yang direduksi ya ini Fe2+, 2 elektron hasilnya Fe. Sama ya, bolak-balik tuh jadinya. Di anoda si Fe-nya
terkikis gitu ya, si elektroda terkikis jadi Fe2+, tapi di katoda si Fe2+ ini ditangkap jadi Fe lagi. Artinya anodanya tambah tipis, katodanya tambah tebal. Gitu ya. Oke, yang C. Larutan FeSO4. Nah, ini ya. Elektrodanya beda nih. Anodanya tembaga, Cu, katodanya besi. Oke, ya. Ya, larutan FeSO4 nih berarti akan terurai jadi Fe2+, SO4 2-, tapi ada air di situ ya. Pertama kita lihat nih elektrodanya tidak tidak inert ya. Berarti kalau tidak inert, anodanya langsung yang bereaksi adalah si anodanya itu ya, anodanya Cu. Berarti Cu teroksidasi menjadi Cu2+ tambah 2 elektron. Lalu katodanya apa? Di katoda apa yang bereaksi? Katoda pasti kation ya. Kation, tapi harus dibandingkan dulu sama air ya. Fe tidak termasuk golongan 1A, 2A, Al sama Mn. Berarti Fe ini yang mengalami reduksi 2 elektron jadi Fe gitu ya. Nah, ini seperti lihat nih di anoda, si anodanya itu terkikis ya jadi Cu2+, kemudian di katoda ya, di katoda malah terbentuk Fe di sini ya. Katoda terbentuk Fe ya, lebih apa namanya? Lebih tebal tuh. Jadi makanya yang elektrolisis bisa dipakai untuk penyepuhan gitu ya. Yang mau disepuh taruh di katoda. Sehingga tapi ya ini nanti yang disepuhnya harus apa misalkan ya, emas nggak boleh ya, emas bisa ya. Ya pokoknya ini untuk penyepuhan lah, nanti kita lihat ya. Karena ada logam yang bisa dinempel gitu kan akhirnya di katoda. Oke, yang D. Leburan. Nah ini ya, leburan NaCl dengan elektroda grafit. Grafit itu C. Berarti elektrodanya inert. Leburan itu cuma ada Na+ sama Cl-. Jadi reaksi yang terjadi di katoda apa? Ya anion, kation ya. Kation itu ini Na+ berubah menjadi Na tambah elektron. Yang di anoda ya cuma ada Cl-, nggak ada yang lain. Cl- berubahnya jadi Cl2 ya, tambah 2 elektron. Oke. Yang E, leburan Al2O3 dengan elektroda grafit. Al2O3 dengan elektroda grafit. Ya, ini juga sama, ini akan terurai jadi Al3+ sama O2- ya. Yang di katoda ya pasti kation. Al3+ direduksi menjadi Al ya. Terus di anoda ya berarti O2- menjadi O2 ya, ini 2, ini ditambah 4 elektron gitu ya. Oke. Nah, gitu.